Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazila Arianti dengan NIM 220801562 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi untuk Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia ke-10 tahun 2026. Dan judul penelitian saya yaitu pengaruh forgiveness terhadap psychological well-being perempuan dewasa awal korban perselingkuhan dalam berpacaran. Untuk pokok pembahasannya yaitu dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, landasan teori, metode penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, yaitu survei dari Kata Data Insight Center pada April sampai Mei 2025 itu terkait masalah kesehatan mental masyarakat Indonesia itu terdapat 60,3% perempuan merasa mudah marah dan emosi tidak stabil, 25,6% perempuan tidak nafsu makan atau justru makannya berlebihan akibat stres, dan 12,7% perempuan mengalami stres berat setelah mengalami kejadian buruk. Lalu, survei dari Iden Times pada tahun 2023 itu menyatakan 35,7% itu Gen Z dan milenial itu pernah terlibat dalam perselingkuhan dan sebagian pernah menjalin hubungan lebih dari satu orang. Nah, 4% dewasa awal yang putus cinta itu memiliki psychological well-being yang rendah. Nah, putus cinta ini bisa diakibatkan oleh perselingkuhan gitu. Nah, pada penelitian yang mengenai korban perselingkuhan dalam hubungan berpacaran, itu mendapatkan hasil bahwa psychological well-being perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, lalu pada penelitian sebelumnya, gitu beberapa penelitian itu mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh forgiveness terhadap psychological well-being gitu. Namun ternyata di penelitian terdahulu adanya inkonsistensi yaitu forgiveness itu dari seeking forgiveness dan self-forgiveness itu tidak memiliki pengaruh signifikan langsung dengan psychological well-being. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalahnya yaitu adalah apakah terdapat pengaruh forgiveness terhadap psychological well-being perempuan dewasa awal korban perselingkuhan dalam berpacaran. Dan untuk tujuan penelitian yaitu menganalisis apakah forgiveness itu berpengaruh terhadap psychological well-being perempuan dewasa awal korban perselingkuhan dalam berpacaran. Untuk landasan teori dari psychological well-being ini menurut Riff and Case pada tahun 1995 itu mengatakan bahwa tingkat kemampuan individu untuk menerima dirinya dengan apa adanya, mengontrol lingkungan luar, memiliki tujuan atau makna hidup, membentuk hubungan positif dengan orang lain, menumbuhkan potensi akan dirinya secara berkelanjutan, dan menentukan nasib sendiri. Nah, itu merupakan definisi dari psychological well-being. Nah, psychological well-being ini memiliki 6 dimensi, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Lalu untuk forgiveness sendiri, yaitu pemaafan, ini menurut McCullough, itu merupakan motivasi individu yang disakiti untuk tidak membalas dendam atau menjauhi seseorang yang telah menyakitinya dan memilih untuk berdamai dengan orang tersebut. Gitu. Nah, dimensi forgiveness menurut McCullough itu ada avoidance, motivasi menghindar, revenge, motivasi balas dendam, dan benevolence, yaitu motivasi kebaikan. Dan untuk metode penelitian sendiri, yaitu desain penelitian, itu menggunakan metode kuantitatif. Dan pengambilan datanya itu melalui kuesioner, yaitu Google Form. Dan
pengambilan sampel itu menggunakan metode non-probability sampling. Lalu teknik samplingnya yaitu purposive sampling. Dan untuk olah datanya nanti yaitu menggunakan JASP. Dan populasinya itu merupakan perempuan dewasa awal yang putus karena diselingkuhi pacarnya dan itu di Jabodetabek. Nah, untuk sampelnya merupakan perempuan dewasa awal, yaitu berumur 18 tahun sampai 40 tahun yang putus karena diselingkuhi pacarnya di DKI Jakarta. Dan sebelumnya itu berpacaran itu lebih dari 6 bulan ya, itu jadi sebelum putus. Selain itu untuk instrumen penelitian, ya yaitu forgiveness sendiri, itu menggunakan transregression relate interpersonal motivation yaitu TRIM 18 yaitu milik McCullough tahun 2006. Dan di sini terdapat 3 dimensi yaitu revenge, avoidance, dan juga benevolence. Nah, ini tuh telah divalidasikan dan diadaptasikan oleh Agung ke bahasa Indonesia itu menjadi 17 item pernyataan. Karena satu item telah dieliminasi. Lalu untuk skala Likert-nya itu dengan 5 rating skala dari 1 sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan untuk reliabilitasnya yaitu 0,87. Sedangkan untuk comparative fit index-nya itu adalah 0,96. Untuk komponen avoidance jadi 0,96 itu untuk komponen avoidance. Satu untuk revenge dan 0,98 untuk benevolence. Nah, untuk psychological well-being, instrumen penelitiannya itu menggunakan eh, The RIF Six Factors Model of Psychological Well-being dengan total 42 item yang dibuat oleh RIF sendiri. Nah, ini udah diadaptasi oleh Purnama gitu penelitian sebelumnya. Dan itu ke dalam bahasa Indonesia dengan jumlah 6 subscales. Dan ini tuh memiliki 5 skala Likert dari 1 yaitu sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Dan apa dan di dalamnya itu memiliki hasil yaitu person separation-nya 2,38 yang dalam kategori cukup, memiliki item separation 12,21 dalam kategori sangat baik, terus person reliability-nya itu 0,85 dan kategori baik, lalu item reliability itu 0,99 dalam kategori sangat baik. Lalu untuk hasil penelitian dan kesimpulannya itu validitasnya ya yaitu skala forgiveness itu berkisar 0,044 sampai 0,725. Lalu terdapat 12 item valid. Nah, ini di atas 0,30 dan 5 item tidak valid karena di bawah 0,30. Lalu untuk skala psychological well-being itu berkisar minus 0,054 sampai 0,671. Lalu terdapat 32 item valid yaitu di atas 0,30 dan 10 item tidak valid karena di bawah 0,30. Dan untuk reliabilitasnya yaitu variabel forgiveness adalah 0,793. Lalu untuk psychological well-being itu adalah 0,881. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.